Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman?
berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam 2 tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Grow Center Bekasi. Saya boleh lihat tangan-tangan Bapak Ibu Saudara. Shalom Grow Center Bekasi. Haleluya. Bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri?
Kita boleh kasih salam ke kiri, kanan, depan, belakang. Kalau yang masih takut untuk salaman, it's okay, gak apa-apa. Mungkin boleh kasih senyuman, selamat hari Minggu, boleh saling memberkati satu dengan yang lainnya. Haleluya. Bolehkah kita sambil tepuk tangan di atas kepala kita? Biar pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, oh, oh. As we praise, and I can feel the change. As we praise, there's no faith. Of the broken chains, you are seated. Bolehkah sambil mengangkat tangan? This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. We heart open now, everybody singing out. Ah, yeah. Bolehkah sambil melompat? Yeah. Shout out praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, oh. Boleh lebih lagi sama-sama. Turn it up, it's sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, oh, oh. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Bolehkah kita sama-sama ikutin gerakannya? Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate, King of glory and to reign. You are riding on our praise, oh Lord. Sambil mengangkat tangan kita, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, bolehkah sambil kita melompat lompat? Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, oh, oh. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, saudara-saudara ya. Sama-sama kita tepuk tangan. Kau terbesar
memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Halo, mari tepuk tangan atas semangat kita ya saudara. Kau yang terbesar, Kau yang termulia Tuhan. Come on. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari buat Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap-siap presenter. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua lebih lagi angkat tanganku, let's sing. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, dan mulia, biarlah semua lebih lagi, let's sing. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau yang terbesar Tuhan Yesus, besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kasih Tuhan yang meriah, mari bilang Kau dahsyat Tuhan, Kau yang termulia, Kau yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Wow. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan, membawa korban Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Ya Allah, biar pagi hari ini Tuhan kami mau ketemu Engkau, kami mau ngalamin Engkau Tuhan. Jesus, oh. Bolehkah kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita? Jesus. Oh. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan katamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan katamu, lakukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh God, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Yes Lord, Yesus Kristus Tuhan. Maka jiwa kami
raja, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Mari biar Bapak Ibu Saudara saja katakan, maka jiwa kami, maka sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Basyantaka yaralaba yaralaba yaralaba. Mari terus sembah Tuhan saudara. Hirabakana yaralaba yaralaba yaralaba. Emang Kau yang layak, cuma Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Horabakana yaralaba sandaralaba. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berdiri sampai dengan hari ini Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan 11 bulan 4 minggu Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap lembah dan gunung yang boleh kami lewati. Kami bisa kuat sampai dengan hari ini. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, melewati ketidakpastian di depan kami. Kami tahu Tuhan, kami berjalan dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Melewati kegelapan yang ada di depan kami. Kami tahu terang Tuhan terbit atas setiap kami. Sehingga kami boleh berjalan dalam terang. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa. Bersepakat bersatu hati. Berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami bersyukur berdoa. Untuk Pastor Niko, Bu Hermin, juga para wakilnya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat umur yang panjang. Kami mengucap syukur buat kesehatan. Kami mengucap syukur buat keunitian yang ada Tuhan. Biar Tuhan terus kasih kekuatan lebih lagi. Agar Pak Niko juga para wakilnya boleh dengan kuat. Untuk bisa menggenapi setiap visi yang Tuhan berikan. Makasih Bapak. Kami juga bersatu hati. Berdoa untuk Growth Center Church Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Andy Cokro, Pastor Lia. Juga para pastoral team yang ada Tuhan. Pastor Tibi, Pastor Moti, Pastor Dodi dan keluarga masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap visi yang Tuhan berikan. Mari Tuhan pertajam setiap visi yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap value yang boleh dikasih untuk kami jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan lewat para hamba-Mu, kami boleh dipersiapkan. Jemaat-Mu boleh dipersiapkan untuk jadi umat yang layak bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Growth Center Manado. Buat Pastor Chandra, buat pastoral team yang ada Tuhan. Mari Tuhan terus pakai Manado. Tuhan terus pakai Growth Center Manado. Untuk boleh jadi alat kemuliaan Tuhan atas kota Manado Tuhan. Makasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini. Buat Growth Center Bekasi. Buat Pastor Julius, Pastor Esther. Mari berdoa buat Pastor Julius, Pastor Esther. Oh Rabakaya, Rabasanda, Yaralaba. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemimpin di tempat ini. Pemimpin yang boleh punya visi. Boleh punya hati untuk transformasi kota Bekasi Tuhan. Terus pakai hamba-Mu. Terus pakai rumah ini Tuhan. Untuk jadi alat transformasi. Alat kebangkitan kebangunan rohani untuk kota ini Tuhan. Makasih Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Ibu Tris Tuhan. Mari Tuhan terus pakai hamba-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman, biar setiap kata kalimat yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh mengubahkan kami, boleh menegur kami, boleh menyembuhkan kami, boleh mentransformasi kami Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kota kami Tuhan, untuk Bekasi Tuhan. Mari angkat tangan saudara, mari kita berdoa untuk kota ini. Mari lepaskan berkat, mari perkatakan nubuatan untuk kota ini. Hirabatasan dan alabakana ya ralabah. Tuhan, kami berkati kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kami tahu Tuhan, bukan suatu kebetulan kami berada di kota ini Tuhan. Kami tahu ada panggilan yang spesifik yang Tuhan kasih atas setiap kami untuk kota ini. Tuhan terus pakai kami untuk jadi alat transformasi kota ini Tuhan. Kami berkati pemerintahannya, udaranya Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, setiap sekolah-sekolah, kampus-kampus terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rabakaya rarabasan dan alabah. Saat ini juga Tuhan, kami bersepakat bersatu hati. Berdoa buat bangsa ini, buat Indonesia Tuhan. Rabakaya rarabasan dan alabah. Kami berdoa buat Indonesia.
buat Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur buat Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, bangsa yang Kau bela, bangsa yang Kau lindungi Tuhan. Kami berkatakan keselamatan terjadi atas bangsa ini, revival terjadi atas bangsa ini, transformasi terjadi atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lihat pulau-pulau, suku-suku, kota-kota menyembah satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Karena kami tahu cuman Tuhan yang layak, cuman Tuhan yang layak disembah, cuman nama Yesus yang layak disembah. Dalam nama Yesus. Thank you so much Growshipper. Alright, mari kita sapa Bapak Ibu Saudara kita Grow Center Bekasi. Shalom Grow Center Bekasi. Wow, yang hari ini merasa bersuka cita. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan November. Boleh sama-sama lambaikan tangannya saudara. Kita juga sama-sama bersuka cita di sini ya. Yes. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita mau perkenalkan diri dulu ya. Supaya pada tahu kita ini kenapa ada di sini dan kita mau ngapain dan kita siapa. Gitu ya. Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Lysia. Dan saya Esther. Kita dari Cool Unstoppable. Nggak ada yang tepuk tangan kayaknya. Gimana ini tim kita? Oke, kasih penjelasan sedikit ya. Cool Unstoppable ini adalah para gadis
perempuan yang teen sampai youth lah ya, yang memang cita-citanya nih pengen jadi orang-orang yang tidak terhentikan, makanya namanya unstoppable. Betul banget. Gitu. Jadi buat ibu bapak yang ada di sini atau ada teman-teman adik-adik kecil yang mau join sama kita, boleh banget hubungi Bapak Andrea atau GC Office juga bisa, ya. atau nyamperin kita setelah ibadah Bener. juga boleh. Yuk Boleh join banget. sama kita kalau mau jadi para wanita-wanita yang unstoppable. Alright, kalau gitu mungkin sebelum kita mau bawain pengumuman hari ini, kita juga nggak lupa untuk nyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di Ibadah Raya Growth Center Bekasi, boleh sama-sama angkat tangannya. Apakah ada Bapak Gak Ibu? usah malu, iya Ibu Tris pasti. Di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara ada. Yes, welcome to Growth Center Bekasi. Nanti akan diberikan hello card ya, Ya, Kak, ya. sama Asher. Yes, Dan boleh akan diberikan diisi. souvenir. Betul, nanti diisi setelah keluar dari sini diberikan kepada Asyar kembali dan akan mendapatkan souvenir. Oke, kalau kayak gitu kita mungkin kali ini akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dapat dilakukan secara online melalui QR Code yang ada di atas di layar. Dan juga yang ingin memberikan secara tunai bisa diberikan di kotak persembahan saat nanti keluar dari ruangan ini setelah ibadah selesai. Mungkin sambil disiapin persembahannya, kita mau sama-sama bersatu dalam doa ya Bapak Ibu Saudara. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. 11 bulan sudah 2022 berlalu Tuhan, dan penyertaan Tuhan selalu ajaib untuk setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau kasih persembahan Tuhan Yesus, biar apapun yang boleh kami berikan Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini menjadi berkat dan dampak untuk kota dan bangsa ini. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, kami percaya berkat Tuhan melimpah untuk setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Oke, sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ada doa puasa bersama di tanggal 1 sampai 21 Desember selama 21 hari untuk persiapan kita memasuki tahun 2023. Dengan pokok doa, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, dan pemilu serta pilkada serentak tahun 2024. Terus penuntasan COVID-19, lalu ekonomi dan keamanan global, bangkitnya generasi Yeremia, dan terakhir pencurahan Roh Kudus di era ketiga dalam penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jenis puasa ini ditentukan oleh masing-masing pribadi ya. Terus lebih banyak masuk ke menara doa. Doa puasa ini wajib untuk pelayanan jemaat dan aktivis. Dan kami menghimbau juga untuk para jemaat boleh ikut doa puasa juga ya. Ini betul. apa aja berarti puasa makan, puasa sosial media mungkin yang lagi zaman juga sekarang boleh ya. Oke. Selanjutnya ada Bible Study. Bible Study ini diadakan di hari Senin tanggal 28 November 2022 jam setengah 8 malam. Nanti akan dibawakan oleh Pastor Monty Zoma. Dan untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi WA di nomor yang tertera di layar. Baik, boleh ya Bapak Ibu Saudara untuk mendaftar. Pengumuman selanjutnya terkait dengan pemberkatan pernikahan GBI Gandaria City pada 10 Desember 2022. Saya rasa Bapak Ibu Saudara udah sering lihat muka-mukanya keluarga kita di sini atas nama Yosef Matthew dan Reita Mahardika Kartika Junior. Wow, luar biasa. Satu kali lagi saudara kita, keluarga kita akhirnya menikah. Sold out. Puji Tuhan. Nah, apabila ada di antara jemaat yang memiliki keberatan terhadap rencana pernikahan Yosef dan juga Reita, dapat menyampaikannya secara tertulis ke email gbigc.bekasi@gmail.com. Oke, untuk pengumuman selanjutnya untuk informasi kegiatan rutin seperti KUL, rumah doa dan lainnya bisa diupdate di IG Growth Center Bekasi. Lalu bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dari gereja dan untuk pertanyaan, silakan hubungi GC Info atau WA ke nomor yang ada di layar atau email ke gbigc.bekasi@gmail.com.
Yes, dan satu kali lagi pengumumannya, ibadah minggu depan masih ada pastinya. Masih 2 kali ibadah, belum 3 kali ya Kak. Kita doain ntar lagi 3 kali ibadah. 10.30 dan 16.00, 10.30 disertai dengan Grow Children. Diselenggarakan secara onsite dan apabila ingin melihat yang di online atau lewat Zoom, nanti ada di GBI Grow Center. Mungkin itu aja pengumuman dari kita ya Kak ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Biasa kan bilang ya kalau Pastor Julius pegang mic pasti nyanyi ya. Yuk boleh bangkit berdiri sebentar ya, boleh bangkit berdiri yuk. Lagunya gini. Oh giranglah bro, oh girang lo bro. Lihat bilang kiri, bilang kanannya gini yuk. Girang dong, girang dong, girang dong. Girang dong. Oh giranglah. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Yakin. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Amin. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Dan Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kok ngarah ke dangdut ya? Bahaya kamu ya. Pukulannya dangdut. Dan bikin girang kenapa? Karena kita sebentar lagi akan family time. Saudara boleh pegang handphone saudara, buka handphone saudara sebentar. Pegang handphone. Sedikit. Ini lampu udah terang. Kamu di depan. Oke? Dan family time hari ini judulnya adalah ada foto orang lain di samping kamu. Di sekitar kamu. Oke? Kita akan family time. Kita akan keluar dari bangku kita dan kita akan foto selfie orang-orang di sekitar kita. Setuju? Yang setuju katakan yes. Yuk kita akan mulai dari sekarang. Silakan. Yang mau saling salaman kenalan juga boleh. Wow seru banget. Kok temen kalem dia? Foto-foto. Yuk. 1, 2, Ya wow. Kok kita nggak foto ya? Yuk. Silakan. Lagi. Masih lama, masih lama, masih lama. Ya selfie sama pemusik. Kok handphone kita ngambek ya? 1. Pada ikutan gitu. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nanti aku yang khotbah jadinya loh. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat saudara semua. Nah gitu dong. Gereja Jangan harus lupa ramai. ya nanti dimasukin di Instagram atau Facebook, di tag ke Grow Center Bekasi. Enggak, saya mau nanya ini. Kamu punya masalah apa saya? Lagu Oh Giranglah kenapa cepet banget kayak gitu? Lah ngos-ngosan lo ini lo. Mereka pakai masker lo, bayangin lo. Saudara, hari ini walaupun kita masih berdiri sebentar, saya mau kasih honoring banget buat pembicara kita hari ini. Beliau dan suami itu adalah salah satu yang bisa dibilang bikin Grow Center Bekasi itu ada, saudara. Dan nggak lama-lama lagi ya, biar istri saya mengenalkan. Oke, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu dulu sebelum jadi gereja, Grow Center dulu new di Bekasi, kita ke Jakarta tiap hari Minggu. Dan kita di welcome oleh Pastor Jimmy dan Ibu di ibadah ketiga ya Bu. Ya mereka ramah sekali, welcome setiap kita tua muda semua di welcome. Tapi Pak Jimmy berpulang kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sebelum pulang Pak Jimmy dipercayakan untuk gereja ini boleh ada. Amin Bapak Ibu. Ya gak lama-lama silakan Bu Tris. Welcome.
Ibu PDP Tris Sarmili. Shalom semua. Saya mohon izin. Oh silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi setrap berdiri terus ya. Saya mohon izin buka masker boleh ya? Biar nanti lebih tahu nih, oh kayak apa nih. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Andy, Pastor Lia, Pastor Julius, juga Pastor Esther di tempat ini yang sudah memberikan kepercayaannya buat saya untuk bisa melayani di tempat ini. Ya benar, hari ini saya pertama kali ya beribadah, melayani di tempat ini, baru ke tempat ini, pertama kali. Nah, saya pertama kali lihat masuk ke sini, saya lihat, wow, ini tempat luar biasa ya. Baru masuknya tuh udah rasa gitu loh, bau-baunya, aroma-aroma hadirat Tuhan luar biasa, bener-bener luar biasa. Biar Tuhan terus memakai Growth Center Bekasi dengan dahsyat. Bahkan saya percaya, Maret ya Pak, Pastor, Maret ya Pastor, 2023 ibadah 3 kali, amin. Amin. Pada saat Tuhan buka kapasitas lebih lagi, saya percaya Tuhan akan percayakan lebih banyak jiwa-jiwa. Biar Bekasi seperti di surga. Amin. Haleluya. Tadi sudah dikenalkan nama saya Tris. Ya suami saya ya puji Tuhan dia sudah pulang karena sudah selesai tugasnya. Dan saya punya 3 anak. Dua putra, 1 putri. Yang pertama sudah besar, yang kedua juga sudah berdewasa ya, sudah beranjak dewasa. Jadi mereka sudah mau selesai kuliah. Tinggal yang paling kecil yang perempuan 1, itu masih SMA 1. Jadi dia masih yang tinggal sama saya satu-satunya nih yang cewek nih, karena yang lain dua-duanya nggak ada di Jakarta. Nah waktu tuh cepat berlalu ya, tadi dikatakan ini November terakhir ya minggu ini ya. Wow dahsyat, berarti minggu depan sudah masuk bulan Desember. Kalau bulan Desember tuh rasanya kita kenapa ya sukacita gitu loh. Ya apa ya? Kalau kita udah mulai nggak di mall-mall sudah mulai ada pajangan-pajangan Natal, ya kan? Kemudian sudah lagu Natal udah mulai kedengeran belum? Saya udah mulai denger, wah lagu Natal, kaget juga waktu pertengahan November, kok cepet banget udah mau Natalan. Kalau zaman dulu Marianya belum mules, tapi ya sudah, artinya mau cepet sukacita. Nah belum lama ini kita juga tahu kalau di gereja kan pasti ada acara ya, kalau mau Natal ada acara, kemudian ada drama-drama musikal. Nah sama juga, bukan hanya di gereja tapi di sekolah, biasanya akhir tahun itu ada Christmas play di sekolah anak saya. Nah suatu hari saya jemput Chelsea, anak saya yang kecil. Jemput Chelsea, dia lagi latihan drama musikal. Memang setiap tahun tuh ini memang seperti project gitu ya. Jadi dari film yang ada, kemudian disadur, dibikin naskahnya, kemudian mereka melakonkan peran gitu ya. Jadi kayak seperti drama musikal. Nah pada saat saya nungguin belum selesai, saya liatin satu-satu ya. Oh mereka latihannya serius banget. Oh ternyata ada yang bangkit satu. Kamu salah, sutradaranya. Wah dia pakai naskah, kamu kalau lagu itu ke kanan, dia bilang bukan ke kiri. Oh iya oke, mereka taat, mereka tunduk, ikutin skrip yang ada, naskah yang ada, skenario yang ada. Nah luar biasa, saya bilang wow luar biasa. Kenapa pada mereka mau serius latihan? Karena mereka mau menampilkan yang terbaik. Coba kalau gak kacau, skenario suruh ke kiri, dia maunya ke kanan. Maunya gue, ya lu gimana? Akhirnya amburadul. Oh mereka pengen dong nanti tampil kan ditonton sama parentsnya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Oh dia mau tampil memberikan yang terbaik tentunya. Nah saudara-saudara, ada sebuah lagu. Nah ini ditulisnya tahun 1977. Saya percaya ada yang belum lahir ya di sini ya. Nah kalau seumur-umuran saya pasti tahu lah. Yang mengatakan gini, dunia ini panggung sandiwara. Nah pasti udah tahu ya. Nah walaupun saya masih kecil waktu itu saya juga tahu lagu ini. Nah dikatakan apa, dunia ini seperti panggung sandiwara. Nah ada lakon-lakon, ada peran-peran yang harus kita lakukan selama hidup di bumi. Ya apa ya? Ada peran sebagai orang tua, peran sebagai anak, mungkin ada yang jadi dokter, mungkin ada yang pejabat pemerintahan. Itu semua peran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Walaupun sesungguhnya lagu itu enggak 100% sesuai dengan iman Kristen kita. Kenapa? Kalau dikatakan dunia itu seperti panggung sandiwara, artinya kalau film udah ada alur ceritanya, semua orang mesti ngikutin, ya apa ya? Tapi kalau Tuhan, skenario Tuhan, semua orang pasti ikutin enggak? Belum tentu. Amin. Jangan diaminin.
Karena belum tentu semua orang bisa taat apa yang Tuhan mau. Padahal skenario Tuhan, rancangan Tuhan udah dahsyat luar biasa. Kalau kita buka di Yeremia 29 ayat 11, saya bacakan aja ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan apa? Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu skenarionya Tuhan. Skenario Tuhan apa? Tuhan mau kita punya hidup. Hidupnya itu dalam damai sejahtera. Hidupnya rancangannya itu penuh dengan sukacita. Saya percaya rancangan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya itu punya masa depan yang penuh harapan. Tetapi kenapa banyak orang yang gak mau lakukan itu. Gak mau ikutin skrip naskahnya, skenarionya Tuhan. Sehingga end up mengalami banyak masalah, banyak problema. Nah saudara-saudara, di sini penting sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau stick mengikuti skenarionya Tuhan, kita harus peka. Punya kepekaan dan ketaatan. Apa sih rancangan Tuhan buat saya? Kalau misalnya saya sebagai misalnya karyawan di kantor, apa sih rencana Tuhan buat saya? Skenario Tuhan tuh apakah saya cuma bekerja untuk nyari uang? Semua saya percaya rancangan Tuhan, skenario Tuhan, tujuan ending-endingnya adalah satu. Kekekalan, amin. Kekekalan. Supaya apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Itu pertama. Yang kedua apa? Tuhan mau kita menyelesaikan amanat agung. Jadi kalau kita punya peran sebagai ibu rumah tangga, oh apa tugas kita? Tujuannya kita mesti ingat dulu. Oh kehendak Tuhan apa buat saya? Menyelesaikan amanat agung. Oh biar seluruh keluargaku menjadi penyembah Tuhan. Menjadi ibu rumah tangga itu tugas yang mulia. Berdoa buat jiwa-jiwa, buat keluarga. Amin. Yerusalem kita doakan. Mungkin sebagai apa? Misalnya sebagai pejabat pemerintahan. Oh yang lain mungkin misalnya, oh ya nyeleweng dikit. Ya kan, biar dapat keuntungan. Kalau saya anak Tuhan, saya diposisikan di pemerintahan, saya mau kudus. Misalkan, saya nggak mau makan uang korupsi. Misalkan seperti itu. Nah, apapun peran kita, saudara-saudara, kita mesti tahu, tanggap, peka, dan taat. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Itu peran kita di dalam kehidupan, drama kehidupan. Nah, selesai drama, biasanya kalau kita udah selesai nonton film, pada pulang nggak? Pulang. Pada saat pemain film, pemain drama selesai, oh pertunjukannya selesai, ngapain setelah itu? Mau nginep di teater? Enggak. Atau yang main film, enggak mau nginep aja di sini enak. Biasanya ngapain? Kalau udah selesai ya pulang. Pulang semua kembali. Seperti suami saya udah selesai, peran dia udah selesai. So dia mesti kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi kita tahu bahwa waktu kita tuh enggak banyak. Peran apapun yang Tuhan kasih, ambil dan sungguh-sungguh. Ingat, apa sih goalnya? Apa sih kita mau ikuti skenarionya, goalnya? Apa kehendak sang sutradara kehidupan kita? Ya apa ya? Nah, setuju katakan amin. Nah caranya gimana sih supaya kita taat dan peka? Apa sih Tuhan maunya dalam hidup kita? Kita mesti punya hubungan yang erat sama Tuhan dong. Kalau enggak kita bagaimana tahu? Saya melihat kalau seorang aktor yang baik, kalau dia bisa menguasai, menjiwai suatu peran dia, biasanya dia punya hubungan yang baik dengan sutradara. Kenapa? Karena sutradara itu ngarahin dia. Kamu tuh mesti gini, kalau nangis tuh ya, kalau sungguh-sungguh tuh dari hati begini gitu loh, diarahin. Nah kalau misalnya mau gue dah, gak usah lah, saya aktor, aktris profesional. Wah apakah jadi? Bagus belum tentu saudara-saudara. Amin. Nah sebagai anak Tuhan kita udah tahu, kalau kita mau tahu bagaimana kita bisa mengambil peran yang baik dalam hidup, dalam drama kehidupan kita. Udah jelas kita mesti punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan tuh semua orang udah tahu. Banyak hamba Tuhan udah sampaikan apa? Saat teduh jangan lupa. Jangan bolong-bolong saat teduh. Karena dimana kita sebelum melakukan aktivitas kita cari dia dulu. Cari wajah Tuhan dulu. Kenapa? Karena dia bisa kasih tahu arahannya. Strategi apa? Ya apa ya? Amin. Kemudian apa? Baca firman itu jelas. Kita bagaimana tahu naskah Tuhan, cinta kasih Tuhan, love letternya Tuhan. Kalau kita gak pernah baca firman Tuhan. Bacanya cuma seminggu sekali misalnya. Di gereja aja dengerin firman Tuhan. Oh ya kan udah makan. Ada gak di sini yang makan seminggu sekali? Kalau makan seminggu sekali udah pingsan. Saya percaya kalau kita makan sehari bisa 3 kali. Pagi, siang, malam. Amin. Nah kita kasih makan roh kita. Kemudian apa? Puasa. Kemudian doa syafaat. Memuji, menyembah Tuhan. Itu semua sarananya. Nah sekarang saya mau kembali lagi. Kalau kita punya peran.
Kita bisa milih nggak Tuhan tempatkan, saya nggak mau kenapa saya lahir di keluarga ini, kenapa saya punya istri ini gitu loh, kenapa saya punya anak ini, semua Tuhan sudah tetapkan. Tetapi memang Tuhan tidak pernah memaksa skenarionya. Tuhan tidak pernah memaksa, kenapa? Karena manusia punya kehendak bebas. Nah di sini saya mau soroti ya, apapun keadaan kita saat ini, dimanapun posisi kita, mungkin orang nggak nilai kita, mungkin orang memandang sebelah mata kepada kita. Tetapi kalau kita stick, kita terus ngikutin, kita tetap setia, taat pada skenarionya Tuhan, maka ending-endingnya masa depan yang penuh harapan pasti kita dapat. Amin. Nah saudara-saudara, di sini saya mau ambil contoh. Ada satu orang yang sebenarnya kalau buat dunia itu nggak ada artinya. Di Alkitab pun hanya dicatat 2 kali. Di dalam kitab Keluaran 6 dan juga di kitab Bilangan 26. Namanya adalah Yokebed. Ada yang tahu siapa Yokebed? Jarang dengar. Itu makanan atau apa? Yokebed coba kita buka sekarang. Di Keluaran 6 ayat 19. Keluaran 6 ayat 19. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Catat umur Amram berapa? 137 tahun. Nah Yokebed jadi siapa? Adalah mama daripada Musa. Harun juga Miriam. Harun tuh selisih 3 tahun sama Musa dan Miriam itu kakak yang tertua. Nah arti nama Yokebed adalah Jehovah is glory. Bagus ya, Allah kemuliaan. Tetapi kondisi Yokebed pada saat itu sebagai apa? Apakah sebagai ratu? Tidak, dia sebagai budak. Sudah tahu kalau budak itu gak ada harganya. Budak itu dibeli. Gak punya hak istilahnya. Dia cuma punya kewajiban kerja dan kerja. Hidup hanya tergantung belas kasihan daripada tuannya. Istilahnya mana yang lebih rendah lagi daripada seorang budak gitu loh. Kita ini gak ada kan yang di sini yang budak ya. Udah gak ada ya, saya percaya. Kita semua anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Nah saya mau ngambil contoh ini kenapa? Karena dia taat, dia setia, dia peka, dia percaya punya iman. Dari seorang budak dia boleh berdampak. Sehingga anaknya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir. Keluar dari perbudakan. Amin. Nah hari ini apa yang menjadi perbudakan kita? Mungkin apakah kita kecanduan sesuatu yang menjerat kita sehingga kita diperbudak. Nah mari kita mau bebas hari-hari ini. Amin. Nah saudara-saudara, Musa lahir. Kalau dikatakan Musa itu kita tahu ya luar biasa gak? Seorang pemimpin yang dahsyat. Waktu itu dia dipakai Tuhan luar biasa. Di mana dengan Musa Tuhan pakai sehingga 10 tulah terjadi di Mesir. Kemudian dia juga dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar tadi saya katakan. Kemudian kalau dia ngomong muka sama Tuhan. Sini ada gak yang pernah lihat muka sama Tuhan? Belum ya, saya percaya ya. Nah kemudian dia pernah melihat Tuhan menulis sendiri dengan jarinya di 2 loh batu tentang 10 perintah Allah. Dahsyat gak pelayanannya Musa? Tapi kalau enggak ada Yokebed waktu itu yang dengan tindakan iman, kira-kira jadi enggak? Pertanyaannya mungkin bukan Musa yang dipakai, tapi mungkin orang lain. Karena rencana Tuhan enggak pernah gagal. Tuhan pasti bisa gantikan kalau kita menolak. Tuhan punya mau, skenario Tuhan kita enggak mau ikut, Tuhan bisa pakai orang lain. Yang rugi siapa? Kita sendiri tentunya. Nah saudara-saudara, Musa lahir di zaman apa? Apakah zaman keemasan? Dia lahir di zaman krisis. Jadi krisis itu udah ada 2000 lebih ya, 2000 tahun lalu udah ada lebih. Udah ada jadi saudara-saudara. Bukan krisis itu bukan dikatakan tahun 2023 aja gelap katanya. Krisis itu sudah dari dulu. Kalau Victor Wang bilang apa? Nggak diundang juga datang. Terus udah gitu baru dulu lagi ya, modelnya kayak handphonenya canggih gitu loh. Ada lagi keluar bagus. Karena krisis itu nggak diundang dia datang sendiri. Jadi dari dulu udah ada krisis, bilangin gak heran, tepok kiri kanan gak heran, ada krisis. Dari dulu juga ada krisis. Yesus lahir juga zamannya krisis gak? Krisis juga. Jadi krisis itu udah biasa. Dengan krisis justru kita bisa naik kelas. Nah kenapa krisis? Keluaran 1 tuh mencatat ya. Dimana kita tahu ceritanya semua pasti udah pernah mendengar. Dimana Yusuf kan dulu jadi orang kedua di Mesir. Dan akhirnya dia bisa memelihara kehidupan apa-apanya namanya Yakub. Kemudian ada saudara-saudaranya dibawa ke Mesir karena pernah kelaparan di Hebron waktu itu. Sehingga
Yakub menyuruh saudara-saudara untuk beli makanan, bahan makanan di Mesir. Ternyata si Yusuf yang jadi orang kedua di sana. Singkat cerita mereka rekonsiliasi dan dia boyong semua papanya dan semua keluarga saudara-saudaranya untuk tinggal di tanah Goshen. Nah cuma singkat cerita gak selama-lamanya manusia hidup kan. Ada expired date-nya. Nah akhirnya Yusuf meninggal, semua meninggal, saudara-saudaranya seangkatan semua meninggal. Firaun yang baik sama dia juga meninggal. Dan kemudian apa? Akhirnya ada seorang raja baru, Firaun baru yang ternyata parno. Karena dia lihat bangsa Israel Tuhan berkati luar biasa, beranak cucu begitu banyak. Wah gawat nih, kalau begini nih nanti mereka bangsa Israel bakal kerjasama sama musuh, kita dihabisin. Wah gak bisa nih, gak bisa. Kalau kayak gitu, udah sekarang kita bikin mereka supaya gak bisa berkembang biak. Gimana caranya? Tindas mereka dengan kerja paksa, jadikan mereka dengan tipu daya, dijadiin mereka budak. Bayangin jadi budak. Mereka gak punya hak, disiksa, dianiaya, ditindas. Ada kabar baik ya saudara-saudara, coba kita lihat. Dikatakan juga bahkan kalau yang udah lahir nih supaya gak berkembang biak, yang laki-laki di mana? Di ngapain? Dibunuh. Dia suruh bidan-bidan yang membantu perempuan-perempuan Ibrani, kalau laki bunuh langsung ya. Tapi untungnya Tuhan masih bekerja. Bidan-bidan itu takut akan Tuhan sehingga mereka enggak dibunuh. Nah kemudian akhirnya hilang akal, udah dah kesel lagi nih. Firaun bilang di Keluaran 1 ayat 22, katakan udah kalau gitu semua bayi laki-laki yang lahir bagi perempuan Ibrani, buang, lempar semua ke Sungai Nil. Mengerikan gak sih saudara-saudara? Kalau kita baca Alkitab tuh kalau baca gitu aja kayaknya biasa aja ya. Tapi kalau kita renungin ya, kalau berita aja kita dengar ada bayi dibuang. Aduh rasanya gak tega ya. Ngenes gitu loh nih kalau yang normal ya. Atau kalau gak biasa aja tuh. Ini bayangin setiap yang lahir dibuang. Baru lahir dibuang. Bayangin betapa kejamnya, mengerikannya. Saat ini kita krisis gak sampai sebegitu saudara-saudara. Paling kita krisis keuangan mungkin. Kita ngeri gitu loh. Tapi kalau zaman dulu tuh lebih mengerikan. Nah coba ya, ada yang menarik. Coba kita buka di Kisah 7 ayat 17 sampai 20. Kisah 7 ayat 17 sampai 20. Ini berita baiknya saudara-saudara. Kok baik? Ya dikatakan dikatakan makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir. Seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir. Kabar baiknya di ayat 17 saudara-saudara. Dikatakan apa? Makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah. Janjinya apa sih? Di Kejadian 15 dikatakan gini. Nanti Abraham kamu punya keturunan bakal tinggal di suatu negeri yang bukan kepunyaannya sebagai orang asing. Mereka akan disiksa. Abraham disiksa ya. Akan dianiaya selama 400 tahun. Lama apa cepet? 400 tahun. Kita nungguin jodoh 5 tahun aja lama bener, Tuhan gak kirim-kirim. Ini 400 tahun baru bebas. Dan nanti kalau bebas akan pergi, akan keluar dari negeri itu dengan membawa harta benda yang banyak. Janji dahsyat gak? Tapi apa yang terjadi? Makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, lihat apa yang terjadi. Bangkit seorang raja yang kejam. Saudara-saudara berita baiknya, kalau hari-hari ini saudara pernah menerima janji Tuhan, janji berkat Tuhan, tetap pegang. Kalau goncangan makin dahsyat itu arti sedikit lagi. Amin. Sedikit lagi kita akan menerima janji berkat Tuhan. Oleh sebab itu tetap pegang teguh. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Asal kita tetap setia, taat dan ikut skenario Tuhan, rancangan Tuhan. Kemudian mari kita lihat tadi Yokebed, apa yang dia lakukan. Sampai Musa anaknya bisa dipakai luar biasa. Di Keluaran 2 katakan, ayat pertama tadi seorang laki-laki dari keluarga Lewi yaitu Amram kawin dengan seorang perempuan Lewi Yokebed, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, maksudnya elok ini ya, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi Yokebed tahu, wah
ini nih kalau 400 tahun dia pernah mendengar gak intinya? Pernah dengar. Nih kayaknya aku gak mungkin nih jadi budak terus. Kayaknya Tuhan pasti genapi janjinya. Kenapa? Karena dia pernah dengar Roma 10 ayat 17 bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Dia pasti pernah dengar cerita. Bapak leluhurnya Abraham bagaimana dulu ketemu Tuhan. Bagaimana dijanjikan. Oh dia pikir enggak pasti nih. Dia ingat Tuhan pernah janji sama Bapak Abraham. 400 tahun kok dianiaya. 400 tahun dia hitung-hitung. Kayaknya makin deket nih. Kenapa? Karena dari orang dulu tadi kita catat ya. Abraham umurnya berapa? 137 tahun. Berarti orang-orang itu zaman dulu umurnya panjang-panjang enggak? Seratusan gitu loh. Berarti kira-kira kalau dihitung-hitung 400 tahun berarti 4 generasi nih. Generasi kelima mestinya bebas dong. Ya apa ya? Nah kalau gitu dia ngitung-ngitung. Dari Yakub punya anak Lewi, turunan kedua Lewi. Dari Lewi punya anak namanya Kehat, turunan ketiga. Kehat punya anak namanya Amram. Dari Amram punya anak siapa namanya? Musa, ya kan? Nah berarti dia tahu, oh ini pasti janji Tuhan digenapi sebentar lagi. Kok dia gak gugur imannya? Dia tahu, dia percaya, dia bertindak dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau aku dengar dulu mereka ditolong Tuhan, pasti Tuhan setia. Tuhan pasti akan menepati janjinya. 400 tahun pasti bangsa ini keluar dari Mesir. Amin. Kemudian apa yang dia lakukan? Apa diam-diam aja, berdoa. Kita kumpul doa. Nanti tiba-tiba mungkin ada terbuka apa. Enggak saudara-saudara. Tuhan gak mau kita jadi males. Yang Tuhan mau apa? Kita berdoa, yes, berdoa. Percaya, yes dengan iman. Tapi kita mesti bertindak. Dan yang luar biasa dia punya iman. Kalau kita lihat sebentar di Ibrani 11 ayat 23. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 23, karena apa? Dicatat, karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka, nah berarti Yokebed sama Amram bu. Maka suami istri harus kerjasama. Amin, jangan sendiri-sendiri. Orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut. Tidak takut akan perintah raja. Sekarang pertanyaannya, kalau bayi baru lahir nangis apa enggak? Enggak nangis ya. Anteng semua. Mana bisa kita atur, jangan nangis, enggak ketahuan gitu. Tapi dengan iman dia berani sembunyikan. Karena dia pegang janji Tuhan, pasti ada sesuatu, pasti Tuhan. Yang penting aku lakukan, I do my part. Nanti Tuhan yang akan lakukan sisanya. Amin, Tuhan pasti yang akan lakukan sisanya. Amin. Nah jadi saudara-saudara dengan iman dia lakukan apa? Dia gak takut, dia sembunyiin. Tapi karena bayi 3 bulan biasanya udah lebih keras belum nangisnya. Biasanya udah mulai lebih keras ya, udah lebih besar, dia udah gak bisa sembunyiin lagi. Akhirnya cari akal gimana ya ini ya. Nah saudara-saudara, kita percaya saudara-saudara, Amsal 9 ayat 10 katakan apa? Bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena Yokebed ini takut akan Tuhan, dia percaya Tuhan kasih hikmat. Gimana ya supaya anakku ini selamat? Aku kan percaya janji Tuhan, aku harus bertindak, apa yang bisa aku lakukan? Nah Tuhan kasih hikmat, udah ingat saya percaya ini momennya. Kan mereka pasti tahu kenapa bayi itu dialirkan di sungai Nil tepat pada saat putri Firaun mandi. Kenapa gak malam? Kenapa gak tengah siang bolong? Mungkin ini waktunya pagi, waktu lagi mandi. Ya kan? Karena dia tahu, dia belajar Tuhan kasih hikmat. Oleh sebab itu permulaan kita adalah takut akan Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat apa yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Dalam melakukan peran kita. Dan akibatnya apa? Dia bikin apa? Peti pandan. Kemudian apa? Kemudian dia dalam zaman dulu dia udah ngerti waterproofing. Hebat ya. Dia pakai waterproofing supaya anaknya tidak tenggelam. Kemudian dia alirin. Nah sekarang pertanyaannya, saudara-saudara berani gak hanyutin bayi saudara? Kalau gak pakai iman, saya percaya kita ngeri. Dan itu adalah sungai, kalau kok mungkin bayangan kita, oh ini kan di sungai, ini nih Goshen kan, mereka tinggal tanah Goshen. Oh itu sungai ini, tuh itu istana Firaun tuh di situ tuh dekatnya Pastor Esther, deket, oh udah main-main. Gak begitu saudara-saudara, saya percaya jauh, kenapa? Karena pada saat Yusuf minta tanah Goshen untuk bangsa Israel tinggal, dengan alasan apa? Iya soalnya keluargaku itu adalah peternak, kambing domba. Oh sedangkan buat bangsa Mesir itu suatu kejijikan. Mereka gak mau, pasti letaknya jauh. Saya percaya jauh, tetapi dia dengan iman. Percaya gak saudara, di sungai ini tuh gak ada binatang, aman.
Saya nggak percaya, mungkin aja ada. Tapi dia dengan percaya melangkah dengan iman, yes, alirkan. Nah setelah itu apa? I'll do my best and God will do the rest. Kemudian dia alirkan. Terus kakaknya ngikutin, liatin, ini kemana ya? Nyampe nggak ya? Bisa fatal nggak? Totonya angin tiupnya ke sono, dia tiupnya ke sini. Itu pasti ada favornya Tuhan. Ya apa ya? Ada campur tangan Tuhan di sana. Kalau nggak masa sih bisa pas lagi keluar putrinya mandi, ada peti. Coba bawa kemari, ya kan cerita gitu kan, nanti saudara baca sendiri di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Bawa kemari suruh dayang-dayangnya, terus dibuka, terus dia bilang pasti nih anaknya orang Ibrani. Dia tahu nggak perintah papanya untuk bunuh? Tahu nggak? Tetapi kenapa? Pada saat dibuka, oh si Musa yang elok, rupanya cantik, terus nangis. Aduh langsung lihat, aduh kita kalau lihat anak kecil lucu, demen ya. Aduh, Pastor Julius pasti lucu waktu kecil ya. Pasti, saya percaya imut-imut pasti. Nah jadi, aduh langsung itu favor of God. So kalau kita mau melangkah, Tuhan kasih favor perkenanannya. Yang penting kita taat dan percaya bahwa waktunya Tuhan, yes ini pasti nih. Aku percaya, udah 400 tahun pasti nih bebas nih. Harus, aku gak selama-lamanya dalam keadaan kondisiku sebagai budak. Akhirnya apa? Kemudian dibuka, aduh kasihan, kok bisa ada belas kasihan ya? Akhirnya udah deh, udah, ini pasti orang Ibrani. Langsung kakaknya pinter masuk. Tuan Putri mau dipanggilin inang penyusu, dia gak bilang ibunya. Mau panggilin inang penyusu, ya boleh deh, lah kan dia kan mana bisa nyusuin. Ya udah, boleh panggil aja. Singkat cerita, ya udah kamu susuin ya, kamu rawat, nanti aku kasih upah. Dahsyat nggak Tuhan kita? Kalau kita stick, kita ikutin tetap setia pada skenario Tuhan, berkat mengalir. Ada nggak di sini nih yang lagi gendong bayinya, lagi nyusuin, terus tetangga datang, lucu banget, susuinnya saya bayar kamu. Ada nggak? Nggak ada saudara-saudara. Kita nyusuin karena kita mengasihi sayang anak kita dong, anak kita sendiri. Tapi ini susuin ya, rawat dia, dan nanti aku kasih upah. Sih kalau kita takut akan Tuhan, kita ikuti skenario Tuhan. Tuhan buka jalan, ada perkenanan Tuhan, bahkan ada berkat secara materi pun terjadi. Amin. Yang penting kita ikutin sih, senengin hatinya Tuhan maunya apa sih. Skenario Tuhan sudah jelas. Tuhan tuh cuma cinta jiwa-jiwa. Dia pengen bawa sebanyak-banyaknya jiwa masuk dalam kerajaan surga. So dimanapun kita berada, jadi pelajar kah, ibu rumah tangga kah, atau sebagai pekerja di kantor kah, punya itu ladang pelayanan kita saudara. Melayani itu bukan hanya di mimbar sini. Melayani itu bukan hanya di gereja. Melayani justru di marketplace. Di mana kita jadi saksi. Bagaimana kita jadi saksi kalau di rumah aja kita ngomel mulu. Sampai Mbak bilang ini gak ada bedanya antara setan sama majikan. Bagaimana saudara-saudara? Bagaimana kita jadi saksi Tuhan? Kalau di sekolahan kita jadi anak Tuhan ketahuan. Kita nyontek mulu kerjaannya. Males. Jadi karyawan datangnya telat mulu pulang tenggo. Pokoknya nggak lama, pokoknya nuntut mulu, naik gaji dong. Bos gimana sih? Bagaimana orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang dahsyat. Amin. Nah saudara-saudara, yang diperlukan adalah kita taat, peka, dan percaya. Ada favor Tuhan, ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Nah saudara, ingat satu hal, bahwa apapun yang kita kerjakan, quote terakhir saudara-saudara, sorry, tadi saya cerita aja ya, saya ringkas saja. Slide terakhir saudara-saudara, kita buka ya. Dikatakan begini, always remember one thing. On the road to success, there is always we, not me. Tuhan gak suka namanya one man show. Ya Pak ya. Do not think that you alone can achieve things. No. There is always another person who is standing behind you, praying for you and supporting you. Yokebed gak terkenal, yang terkenal tuh Musa. Tapi kalau tanpa Yokebed, kira-kira apakah Musa masih hidup? Nah hari-hari ini, kalau Tuhan sudah janjikan sesuatu, pegang. Ikuti skenario Tuhan, berkat Tuhan mengalir, hikmat Tuhan diberikan, maka engkau akan mencapai apa yang Tuhan janjikan. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Percaya, ikuti skenario Tuhan sebab dialah Allah kita yang baik. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri saudara-saudara.
Biar hidup kita itu menggenapi firman Tuhan. Amin. Seumur hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita selalu menggenapi firman Tuhan. Ada satu pujian yang sungguh memberkati saya. Karena dimanapun saya bekerja, saya bilang, Tuhan, pokoknya saya mau Tuhan. Hidup saya tuh cuma bisa untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Yang aku pedulikan adalah firman-Mu digenapi dalam hidupku. Supaya melalui hidupku, orang-orang melihat ada Yesus. Amin. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Turunin satu. Yuk sama-sama, kita angkat tangan, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Mari kita mau buktikan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord, yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Biar tanda mujizat menyertai kehidupan saudara-saudara. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Mari angkat tangan sekali, katakan, hidupku. Syukur Tuhan, kami percaya Engkau bersama setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau komitmen ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas keadaan kami saat ini Tuhan. Dan kami akan tetap pegang skenario Tuhan. Kami mau taati sehingga rencana-Mu, Sang Sutradara kehidupan kami disenangkan. Kami percaya Tuhan, biarlah amat agung Tuhan Yesus boleh digenapi. Kami boleh ambil bagian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat kami ya Tuhan mengikuti, menaati, tetap pada rencana-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan masa depan yang penuh harapan Tuhan. Kami percaya ada favor-Mu Tuhan, ada perkenanan-Mu, bahkan berkat-Mu yang berkelimpahan. Sebab itu janji-Mu ya Tuhan, hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba selesai bicara, biar Engkau memberkati terus Growth Center Bekasi ya Tuhan. Biar Tuhan wadah ini Tuhan menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan, dan anak-anaknya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba yang melayani tempat ini Tuhan, biar perkenanan-Mu ada Tuhan atas gereja ini Tuhan, sehingga terus melebar ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Kau terus percayakan jiwa-jiwa ya Tuhan, biarlah terjadi di Bekasi Tuhan, di sorga Tuhan, seperti di sorga Tuhan, di Bekasi seperti di sorga. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan.
sekali lagi yuk. Sambil angkat kedua belah tangan kita yuk. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan ketika kami mengangkat tangan, kami juga mengangkat tangan untuk semua doa-doa yang ada Bapak. Kami tahu Tuhan besar buat hidup kami. Anak-anak sembuh dari sakit, suami dapat pekerjaan. Tuhan, setiap anak yang sakit dan suami-suami yang lagi jobless, aku tahu Tuhan, mereka lagi suffering banget. Dan aku percaya dalam suffering mereka, Tuhan kerja dengan cara yang ajaib. Anak bisa jadi karyawan tetap, dapat posisi yang baik, amin. Diperpanjang kontrak kerja sampai tahun 2023 dan jadi karyawan tetap dalam nama Yesus. Probationnya akan dimulai tanggal 1 Desember berjalan lancar, amin. Anak didiagnosa kelainan di mata sebelah kiri dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan dalam nama Yesus. Sembuh, diagnosanya berubah dari sakit jadi tidak sakit dalam nama Yesus. Proses dalam mendapat pekerjaan dilancarkan dalam nama Yesus. Dapat pekerjaan, menjadi pegawai tetap di tahun 2023, amin. Mendapat pasangan hidup sepadan yang tepat. Semua wanita, semua pria Tuhan dapat pasangan yang tepat dalam nama Yesus. Pekerjaan diberikan kelancaran. Cicilan mobil segera lunas. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang punya cicilan motor, mobil, rumah. Tuhan, aku percaya ada cara Tuhan untuk mereka bebas dari hutang. Om, diberikan kesehatan. Anak yang ujian dapat nilai terbaik, amin. Diberi kesehatan untuk melahirkan dan biaya melahirkan dicukupkan, amin. Bapak akan dioperasi saluran pencernaan tanggal 28 November dilancarkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya doa, mari sama-sama tutup mata kita yuk. Semua yang punya doa di November ini, mari angkat kedua belah tanganmu yang pengen berkata, Tuhan, aku punya doa Tuhan. Aku punya doa Tuhan. Aku punya doa. Sampaikan doamu saudara, sampaikan doamu. Sampaikan doamu. Jangan diam, jangan diam, jangan diam. Tuhan, aku percaya tahun ini Tuhan. Tuhan jawab doaku, Tuhan. Tuhan jawab doaku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Wow, terima kasih ya Bang untuk setiap doa-doa yang sudah dijawab di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, pendarahan selama 1 tahun sudah sembuh di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, ada yang selesai sidang skripsi dengan tepat waktu. Puji Tuhan, pekerjaan berjalan baik dan lancar. Puji Tuhan, diizinkan tetap merasakan sukacita meskipun di tengah badai. Puji Tuhan, pulih dari sakit minggu lalu. Puji Tuhan, sampel tulis percetakan di ACC oleh customer dan turun PO. Wow, thank you God. Wow, saudara diberkati Tuhan di minggu ini saudara. Saudara diberkati Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Oh, saya mau share sedikit saudara, nggak bisa saya tahan lagi. Saya nggak bisa tahan lagi saudara. Minggu lalu kita sama-sama bicara redigging, bagaimana menggali sumur revival saudara. Dan ternyata bukan hanya kita, tapi Pastor Andi juga dapat hal yang sama. Saudara, 16 Desember, catat tanggalnya saudara, 16 Desember akan ada 130 anak sekolah yang memakai tempat ini untuk KKR Natal saudara.
Dan nggak cuma itu saudara, tanggal 17 Januari seluruh gembala-gembala GBI sebekasi akan Natalan di tempat ini saudara. Wow. Wah, kenapa saya nggak bisa tahan lagi saudara? Saya mau bilang gini saudara. Saudara, gedung ini buat anak muda saudara. Gedung ini buat orang tua. Gedung ini buat siapapun. Saudara, yuk siap-siap. Saudara harus melayani Tuhan di rumah ini. Untuk apa saudara? Akan banyak orang muda, akan banyak orang-orang tua datang ketemu Tuhan di rumah ini saudara. Dan kalau saudara berkata, Pastor boleh nggak saya buat les gratis? Pastor boleh nggak saya buat hal-hal yang bikin banyak orang datang ke Tuhan dengan gedung ini saudara? Come saudara, come ketemu saya dan come saudara, kita bikin semuanya saudara. Kenapa? Karena gedung ini tidak boleh kosong setiap harinya saudara. Gedung ini punya saudara dan saya percaya Tuhan akan pakai gedung ini dengan luar biasa saudara. Walaupun gedung baru kita masih dalam persiapan, tapi Tuhan gak pernah lupa kita melangkah dari gedung ini saudara. 18 Desember, wow, kita sudah mempersiapkan bangku yang diperbanyak. Bukan buat orang Kristen yang sudah biasa ke gereja saudara. Tapi mari bawa semua yang Kristen tenggelam. Kristen apa saudara? KTP. Kristen yang udah trauma sama pelayanan, Kristen yang udah hambar, udah cuma online aja kerjaannya, sambil online dia mungkin jalan-jalan, camping, main game. Yuk datangin mereka, bawa ke gereja, karena saya percaya produksi Natal kita bicara tentang saving the lost. 2023 tema besar Grow Center cuma satu, saving the lost. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau Musa saja Tuhan tolong, Tuhan bikin seorang dari satu keluarga yang berani sama Tuhan, yang belajar percaya sama Tuhan, punya iman teguh sama Tuhan. Izinkan kami ya Bapa, punya iman keberanian untuk melangkah maju, bukan melangkah mundur, enggak stuck. Karena kami tahu dunia akan bikin kami terlena, dunia akan bikin begitu banyak kemewahan yang luar biasa. Tapi kami tahu itu tidak dibawa ke dalam liang kubur Tuhan. Tuhan membuat sebuah yang namanya kekekalan, surga namanya. Dan aku percaya, kami percaya, kami ada di dalamnya. Mari sama-sama buka kedua belah tangan kita ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin keluar, diharapkan satu persatu tetap menjaga